tidak ada kepentingan yang sangat penting, lebih baik di rumah saja sambil kita menjaga diri kita dan juga keluarga kita supaya tidak terpapar virus corona yang luar biasa cepat sekali penyebarannya. Sampai saat ini di Provinsi Riau sudah ada 12 yang positif COVID. Mudah-mudahan ini tidak bertambah, walaupun dari jumlah ODP dan juga PDP masih cukup besar. Baik, kita nanti akan berbincang-bincang dengan Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau. Ada Bapak Nurdin Buralimar yang saat ini berada di Batam, yang akan kita ajak berbincang-bincang di siang hari ini. Kami sapa terlebih dahulu Pak Kepala Dinas, Pak Buralimar. Selamat siang Pak, Assalamualaikum. Alhamdulillah. Selamat siang Pak. Bagaimana keadaannya Pak? Alhamdulillah sehat Pak. Sehat, alhamdulillah. Iya, senang sekali Pak kalau bisa kita berkomunikasi walaupun dari jauh Pak ya. Halo. Iya. Ya, okay. Kita mau berbincang-bincang dulu dengan Pak Buralimar terkait pandemi COVID-19 yang melanda negeri kita. Kalau di Kepulauan Riau sendiri, bagaimana Pak kondisi terakhir pandemi corona ini? Ya cukup memprihatinkan juga karena dari 2 hari sebelumnya kemarin bertambah 11 orang, jadi menjadi 21 orang. 21 orang Pak? Positif 21 orang data terakhir kemarin sore. Ya. Kemudian yang PDP ada 146 orang, kemudian ODP 2058 orang. Nah, ini ada versi baru OTG, orang tanpa gejala. Oke. Orang tanpa gejala itu 456. Jadi tanpa gejala demam, tanpa gejala panas badan, tanpa gejala batuk. Itu ada tercatat 458 orang gitu. Yang negatif 189, yang reaktif 21. Jadi ada data baru ini, spesies baru. Biasanya kan PDP, ODP dan positif. Sekarang mungkin ada yang OTG gitu. Di Batam sendiri sudah dilakukan rapid test, Pak? Sedang diusahakan. Jadi alat rapid testnya sudah ada di Tanjung Pinang. Ya. Mungkin sudah mulai datang di Batam. Jadi secara beransur dilakukan rapid testnya. Oke, kalau di Provinsi Kepulauan Riau sendiri, Pemprovnya memperlakukan apa nih Pak? Kebijakan apa di Provinsi Kepri? Apakah melakukan karantina wilayah atau bagaimana? Kita ingin informasinya Pak. Ya, sementara ini belum. Opsi yang dipilih mungkin PSBB ya. Sesuai dengan undang-undang. Kalau lockdown atau karantina wilayahnya belum itu sampai ke sana. Kalau kemarin itu sempat beredar karena datanya 10, lambat bergerak, seminggu baru bergerak menjadi 21, itu mulai tenang. Tapi begitu sampai 21, tercatat 10 di Batam, 10 di Tanjung Pinang, 1 di Karimun, Kabupaten Karimun. Kemudian yang sehat baru 2 di Kabupaten Karimun dan di Tanjung Pinang 1. Yang meninggal juga lebih kurang 5 atau 7 orang itu. Jadi Bapak Gubernur sebagai Ketua Gugus Tugas Provinsi Kepulauan Riau sedang berkoordinasi terus-menerus dengan Bapak Wali Kota dan Bupati se-Kepri mencari jalan yang terbaik ya, cara yang terbaik dalam rangka menyikapi mewabahnya COVID-19 ini. Jadi belum ada wacana ini, tapi Pak Rudi, khusus Wali Kota Batam, sudah merencanakan semacam PSBB lah usulan beliau kepada Pak Gubernur, tapi yang meneruskan nanti ke pusat adalah Bapak Gubernur gitu. Mudah-mudahan disetujui. Kalau itu disetujui ya mungkin hampir sama Jakarta lah, mulai hari ini PSBB ya. Pembatasan. Sejauh ini aktivitas masyarakat di Kepulauan Riau seperti apa? Masihkah ramai juga atau ada berkurang secara signifikan kegiatan? Kegiatannya jelas ya. Untuk pegawai negeri kita sudah memakai sistem piket. Sistem piket, mungkin tidak beberapa orang ke kantor, semua bertugas di rumah, work from home.
hanya 1-2 orang yang bertugas di kantor. Itu untuk pegawai. Untuk masyarakat juga sudah mulai rata-rata menurut saya 70-80% sudah disiplin, mereka sudah tinggal di rumah. Mungkin ya kita nggak tahu, masih ada 20% kira-kira seperti itu yang masih berkeliaran dan anehnya tidak memakai masker, itu masih ada gitu. Jadi kita sudah bagi-bagi masker kemarin dengan Bapak Gubernur di Batam di 2 pasar, ya 90% sudah pakai, 10% masih bandel walaupun dia memakai masker gitu. Maksudnya walaupun dia membawa masker tapi tidak dipakai gitu. Jadi terlalu pede menurut saya itu. Padahal gejala sekarang yang saya sebutkan tadi OTG, orang tanpa gejala banyak. Kita nggak tahu orang sekitar kita itu bagaimana gitu. Ini masalah keseriusan aja dari kawan-kawan. Pemerintah sudah cukup, menurut saya sudah cukup himbauan, lebih persuasif seperti itu. Kita tidak bisa seperti di Malaysia atau di India yang keras itu. Karena negara kita negara kepulauan. Jadi memang harus disikapi dengan santun, dengan persuasif lah seperti itu. Jadi masyarakat lah yang terutama. Cuma dampaknya memang terasa semua. Memang kita akui semua dampak kita rasakan semua pekerja dan lain-lain. Tapi ya itulah kenyataannya. Ya kita harus sabar. Ya, seperti yang kita ketahui kan kalau di Kepulauan Riau khususnya seperti Batam, kota Batam sendiri, itu kan selalu ramai dikunjungi orang, baik urusan bisnis maupun wisata seperti itu Pak ya. Kondisi terakhirnya seperti apa sekarang nih Pak? Ya sampai saat ini Pak Wali Kota, setahu pemantauan kami sedang bersiap-siap untuk ke arah PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Ya, jadi beliau sudah mengumpulkan pengusaha-pengusaha, sudah banyak pengusaha sudah menyumbang ribuan ton, ratusan ton beras ya itu. Sudah catatan saya kemarin ada 10 perusahaan yang sudah mengumpulkan sekian ton beras, mungkin sudah sekumpul 100-200 ton itu. Kemudian dari Singapura juga sudah ada bantuan berupa APD dan sebagainya, rapid test dan sebagainya. Kemudian karena Singapura juga berkepentingan dengan Batam dan Kepri. Kalau tanpa orang Batam atau orang lewat Batam, Singapura sepi. Jadi mereka sama-sama ingin dipercepat lah, sama-sama reda di negara mereka, reda di negara kita. Kalau direda di negara mereka di Singapura, kalau Kepri tidak reda ya sama aja gitu. Mereka akan rugi sendiri seperti itu. Jadi sudah sejauh ini jalur penerbangan dan jalur air masih terbuka, Pak? Ya, jalur air untuk Singapura kayaknya 1-2 yang hanya membawa pekerja Singapura yang betul-betul dibutuhkan. Kalau warga negara kita rasanya menurut pantauan kami tidak ada lagi yang ke sana. Karena sampai sana bisa di karantina juga 14 hari kan. Iya. Mungkin warga negara mereka yang mungkin 1-2 yang diperlukan seperti diplomat gitu ya, dari Komjen gitu dan sebagainya, sesuai dengan aturan lah. Kemudian mungkin barang-barang lah, kapalnya sudah di Batam Center itu lebih kurang 10 trip sudah berhenti, tinggal hanya 5 trip sekarang. Maaf, tinggal 5 trip yang membawa penumpang atau barang dari Singapura ke Batam atau Batam Singapura. Itu pun mungkin titipan atau bagi hal-hal yang diperlukan. Itu kalau ferry. Kalau bandara setahu saya 5 penerbangan sudah batal kemarin. Mungkin ini sekarang sudah mulai kemarin mungkin ada lagi penerbangan. Dari 50 penerbangan paling-paling ada 10 lah gitu yang menurut saya yang beroperasi lagi. Karena yang direct flight seperti Jogja, Surabaya, terutama Lion ya, mungkin sudah membatasi penerbangan mereka. Oke, artinya memang benar-benar sektor pariwisata di Kepulauan Riau ini benar-benar terpukul ya dengan kondisi ini ya? Terpukul, ya. Sebagai daerah tujuan wisata kedua terbesar Indonesia setelah Bali kan, kalau dari data kan Wisman terbesar itu adalah di nomor 1 Bali, nomor 2 Kepri, nomor 3 Jakarta. Dari segi kedatangan Wisman tahun 2019. Sebelumnya kita nomor 3, masih 3 besar lah di Big Three kan. Terus
kita terpukul karena memang jalur penerbang kita dari luar negeri sudah tertutup. Kemudian jalur penerbangan satu kali sehari ke Malaysia tertutup. Kemudian jalur feri yang lebih kurang 50 kali di Batam dan Tanjung Pinang serta Bintan itu sudah dibatasi. Kemudian otomatis wisatawan kita tidak datang, terutama yang dari Tiongkok ya. Tiongkok sudah lama tidak datang karena wisatawan kita itu dari Tiongkok lewat Singapura, mereka 2 hari di Kepri, 2 hari di Singapura, itu sudah tertutup. Termasuk sekarang warga negara Malaysia juga mungkin sudah menutup, sudah lockdown mereka, jadi memang tidak bisa keluar lagi. Itu memukul pariwisata Kepri karena jumlah wisata terbesar itu adalah Singapura lebih kurang 45%, Malaysia lebih kurang 11%, Tiongkok lebih kurang 10%. Jadi memang sangat terpukul dan data yang dari PPS sampai Februari kemarin berkurang 48% dari periode sebelumnya. Ya dari Januari, Februari, Maret itu lebih kurang 48% dibandingkan periode sebelumnya. Iya. Nah ini kan berdampak juga ke semua sektor dalam dunia pariwisata, seperti juga hotel sebetulnya. Sudah banyak keluhan Pak dari pihak pengelola hotel? Bukan keluhan lagi, udah pingsan mereka. Ini jadi di lebih kurang 30 hotel sudah tutup itu, baik di Tanjung Pinang, Bintan, Karimun, dan Batam sendiri. Kalau Batam lebih kurang 20, dan sudah ada yang di PHK, bukan di PHK, belum ada yang di PHK, setahu saya. Ada yang PHK tapi bukan hotel, destinasi lain. Kalau hotel dirumahkan atau istilahnya unpaid leave. Jadi dirumahkan, tidak dibayar gajinya sambil menunggu redanya COVID-19 ini. Jadi kita sudah mengirimkan data yang terdampak itu, baik pekerja hotel, housekeeping, front office, dan lain-lain, ke Kementerian Pariwisata untuk ditindaklanjuti. Mereka minta, jadi mudah-mudahan ada insentif. Kita harapkan seperti itu, insentif dari pusat terhadap pekerja hotel. Mereka protesnya begini, kok yang dikasih itu cuma ojol gitu. Grab. Atau harusnya ya yang terdampak sangat besar itu sektor pariwisata, karena sektor pariwisata itu berdampak kepada sektor-sektor lainnya selama ini. Jadi memang yang terasa itu sektor pariwisata, baik travel, asosiasi, oleh-oleh, rumah makan, restoran, dan juga hotel, penginapan, apalagi homestay dan sebagainya. Mereka terasa sekali karena tidak ada yang datang. Gimana mau action gitu? Ya. Baik, dari pihak Dinas Pariwisata Kepri sendiri, ini bagaimana Pak memberi support atau semangat kepada pelaku pariwisata di sana untuk bisa survive, bertahan menghadapi ini Pak, pandemi corona ini? Ya, saya sangat bersyukur masih ada 1-2 hotel yang bertahan. Tapi itu mungkin hotel yang bintang 4 ya, itu yang bintang 2, bintang 3 atau bintang 1 sudah dari dulu sudah menyerah gitu. Kemudian kita berusaha senantiasa koordinasi lewat WA, minta data, meyakinkan mereka bahwa memang ini dampaknya tidak hanya di industri pariwisata. Kita tidak boleh egois bahwa seolah-olah yang kena dampak ini sektor pariwisata. Padahal yang kena dampak ini semua sektor yang ada di Indonesia ini. Nah, jadi itu saya yakinkan, dan ya tetap namanya manusia, kalau hilang pekerjaan ya terasa sangat ya, memang kita harus akui. Dan kita sudah koordinasi beberapa institusi agar membantu para pekerja di sektor pariwisata ini. Sudah mulai ya, tapi belum efektif, karena kalau tidak salah di Kepri itu hampir 2.000, hampir 3.000 orang terdampak gara-gara virus corona ini.
Ini tidak kita coba koordinasi ke beberapa asosiasi yang telah membuat program-program kita backup. Misalnya sembako, kemudian juga insentif-insentif lainnya. Yang sementara ini sembako tidak banyak, tapi yang betul-betul dibutuhkan. Driver yang membantu dunia pariwisata, kemudian guide gitu, guide gitu, pramu wisata dan sebagainya. Seperti itu. Jadi kami harapkan juga pemerintah pusat karena keterbatasan dana APBD Kepri, mereka fokus kepada pengadaan alat APD dan sebagainya. Jadi mungkin belum sampai merambah ke sektor pariwisata. Tapi saya yakin kita mengadakan pendataan sekarang, pemerintah Kota Batam, Kepri, mungkin kalau nanti diterapkan PSBB, kita coba mendata menyiapkan sembako. Tentunya dengan persetujuan DPRD lah, DPRD. Karena mengalihkan anggaran itu harus persetujuan DPRD APBD perubahan. Kalaupun belum, nanti komitmen aja. Kami dari dunia pariwisata siap. Jadi saya siap dana-dana promosi, dana-dana pelaksanaan event siap digeser untuk memerangi COVID ini. Kita siap. Saya menunggu aja dari perintah dari bos, kita geser saja. Kalau perlu tidak ada pembangunan di Kepri tahun ini nggak apa-apa. Kalau menurut saya tidak ada kegiatan pariwisata nggak apa-apa. Asal wabah ini reda gitu, reda. Ya itu. Boleh lah kita semua itu. Tadi Pak Kadis menyinggung soal event pariwisata, betul. Seharusnya sudah ada yang berjalan Pak ya selama beberapa bulan terakhir ini. Ya. Ya, kita event sebelum COVID mewabah ya agak besar. Event sudah kita batalkan, antara lain Festival Penyengat, Tour de Bintan yang luar biasa itu, nomor 2 terbesar di dunia itu, Tour de Bintan itu. 1.200 wisman pesertanya, sudah mendaftar kemarin 700 peserta, tapi karena wabah ini kita batalkan. Kemudian beberapa event lain seperti di Bintan itu terasa sekali kita batal, Festival Penyengat. Kemudian di Batam juga ada beberapa golf ya, pertandingan golf dan lain-lainnya kita batalkan. Kita memang fokus ke penanganan COVID ini, memerangi wabah COVID ini ya. Dan supaya kita fokus lah. Jadi memang kalau saya sendiri siap membantu kita semua dengan aturan-aturan yang ada. Kita memang harus fokus kita ke COVID-19 ini untuk diperangi supaya nanti bisa reda. Dan kita dari Kemenpar sudah sepakat kalau hasil Vikon kami kemarin, video conference dengan Pak Ibu Setmen, bahwa masa tanggap darurat itu berakhir sampai Juni. Diperkirakan Juni, akhir Juni. Kemudian masa pemulihan antara Juli sampai Desember 2021. 2021 masa normalisasi. Jadi kita sepakat normalisasi 2021 dan bahkan Pak Menteri Ekraf mengatakan 2022 baru normal betul gitu. Tapi kita harapkan tahap-tahap kita sudah kita sesuaikan dengan kebijakan pusat. Sampai dengan Juni nanti tahap tanggap darurat. Kita sosialisasi, edukasi, memberi bantuan dan lain-lain. Tidak hanya Dinas Pariwisata, tapi semua OPD yang tergabung dalam gugus tugas COVID-19 Provinsi Kepulauan Riau. Kemudian nanti mudah-mudahan nanti event-event bulan Oktober, November kita harapkan tetap berjalan. Kalau tidak juga kita out of hanya lakukan promosi, terutama dalam negeri. Kita terpukulnya sekarang dalam negeri. Wisnus kita yang biasa datang ke Kepri itu sangat berkurang sekali. Karena wisnus kita itulah yang meningkatkan okupansi hotel. Mereka 3 hari di sini, ya mungkin long stay-nya juga lebih lama. Kemudian wisnus itu lebih banyak belanjanya menurut saya. Karena mereka beli oleh-oleh. Kalau orang luar, mohon maaf, ini wisman itu beli oleh-oleh untuk diri sendiri, paling-paling untuk anaknya, istrinya. Kalau orang kita, orang Indonesia, satu RT itu Pak. Satu RT dia beli, neneknya, kakeknya gitu, tetangganya itu.
Itu kelima. Makanya Wisnus itu harus kita kejar. Kita akan sampaikan nanti ke Kementerian Pariwisata dan Ekraf. Ya, kita jangan dulu mengejar Wisman, yakinkan dulu Wisnus kita. Biar kita wisata dalam negeri saja. Saling tukar-tukar Wisman dalam negeri aja. Itu mungkin harapan kami. Oke. Baik, terima kasih Pak Nurdin Buralimar, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau, sudah bergabung bersama kami. Semoga sehat-sehat selalu. Terima kasih, Mas Ben. Ya, terima kasih Mas Ben. Saya mengucapkan selamat ulang tahun, hari ulang tahun ke-6 untuk Ceria TV. Ya, selamat sukses sekali untuk Ceria TV. 100% Riau Wak. Gitu. Riau Wak, pakai Wak itu ya. Wak itu bahasa Pekanbaru atau bahasa Medannya. Riau Wak gitu ya. Oke, Pak. Oke, selamat ya sekali lagi. Selamat ulang tahun Ceria TV yang ke-6. Mudah-mudahan sukses. Kita berharap Ceria TV ini jadi corong pariwisata, sektor pariwisata di Riau maupun di Kepri. Oke. Ya, siap. Salam untuk kawan-kawan di sana. Kebetulan Kepala Dinas Pariwisata Pak yang PLT-nya Pak Yose Rizal. Ya, lupa. Pak Yose Rizal merangkap Kepala Dinas Kebudayaan. Salam balik beliau. Salam juga beliau luar biasa. Tidak pulang-pulang ke rumah deh gara-gara COVID ini. Nah, kawan-kawan semua lah yang ada, kawan-kawan kru dari Ceria TV, selamat bertugas, sukses selalu ya. Ya. Oke, terima kasih Pak Kadis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Baik, pemirsa, itu tadi bincang-bincang kita dengan Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau, Bapak Nurdin Buralimar, yang sudah berbagi informasi tentang kondisi di Kepulauan Riau terkait corona ini, kemudian juga dampaknya pada sektor pariwisata yang sangat benar-benar terpukul, sampai 48% penurunan jumlah wisatawan, kemudian juga jalur air yang biasanya menghubungkan Batam Singapura bisa 50 kapal yang bergantian harus berkurang banyak saat ini. Hanya ada 5 kapal mungkin yang beroperasi. Kemudian juga jalur penerbangan sangat minim sekali, sudah tinggal dari biasanya sekitar 50 tinggal 10 penerbangan mungkin dalam satu hari. Baik, nanti kita akan coba berbincang-bincang dengan kawan kita yang ada di Malaysia, di Kuala Lumpur. Kita rehat dulu, kita akan kembali lagi, jangan kemana-mana, tetap di Ceria TV.